Pemirsa Intens Investigasi, kedekatan Verrell Bramasta dan Fujianti Utami alias Fuji memang mengundang rasa penasaran netizen karena memang belum ada konfirmasi langsung dari keduanya. Sementara di satu sisi, usai keduanya membuat konten bersama di gedung DPR 15 Januari 2025 lalu, Verrell dan Fuji terlihat makin dekat. Bahkan terbaru, Fuji diketahui pergi ke Malaysia tempat tinggal Aisar Khalid yang sempat dijodoh-jodohkan juga dengannya. Namun bukan untuk Aisar, Fuji ke Malaysia justru bersama Verrell. Ya, kemunculan Verrell saat Fuji di Malaysia sontak menuai sorotan. Aktor sekaligus anggota DPR Republik Indonesia itu sampai dicurigai sengaja menyusul Fuji oleh sejumlah netizen, di mana keduanya juga sempat jalan-jalan ke beberapa tempat di negeri jiran itu. Di antaranya sempat mencoba cable car di Genting Highlands berduaan. Lalu benarkah Verrell sengaja mengejar Fuji ke Malaysia demi bisa memperoleh hati Fuji? Dan bagaimana ahli tarot melihat kejadian ini? Benarkah Verrell diam-diam memang sudah mencintai Fuji dan berusaha untuk mendapatkan hati Fuji? Dan seperti apa juga isi hati Fuji kepada Verrell? Benarkah jika keduanya telah janjian untuk bertemu di sana? Benarkah momen Verrell diduga mengejar hati Fuji saat berada di Malaysia itu membuat Aisar cemas kesalib? Dan berada di manakah Aisar saat Fuji dan Verrell berada di Malaysia? Dan benarkah pula saat ini Fuji dalam kondisi bimbang di antara dua pilihan, Verrell atau Aisar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar tentang kedekatan Fuji dengan Verrell atau Fuji dengan Aisar Khalid terus membuat para netizen penasaran sekaligus baper. Seperti yang terjadi terbaru, diketahui Verrell sampai collab bareng dengan Fuji saat berada di Malaysia, Jumat hingga Sabtu lalu. Hal ini pun sontak membuat heboh para netizen dan juga fans keduanya. Diketahui belum lama ini, Verrell melakukan kunjungan kerja ke Malaysia dan bertemu dengan Fuji yang lebih dulu berada di sana karena tengah mendapat undangan ke negeri tersebut. Banyak netizen yang menduga jika keduanya memang sudah janjian untuk bertemu di negeri jiran itu. Dan tak pelak, netizen pun menduga aksi Verrell collab dengan Fuji saat Fuji berada di Malaysia terkesan oleh netizen sebagai tanda bahwa Verrell sedang mengejar hati Fuji. Hingga banyak yang juga mempertanyakan kenapa di Malaysia, negara asal Aisar, YouTuber yang sebelumnya juga dijodoh-jodohkan dengan Fuji. Dan hal ini mendapat sorotan juga dari ahli tarot Denny Darko. Lalu bagaimana pembaca kartu tarot melihat kejadian ini? Benarkah Verrell diam-diam memang sudah mencintai Fuji dan berusaha untuk mendapatkan hati Fuji? Gak usah pakai kartu tarot, ini mah pasti sesuatu yang sangat diupayakan ini itu. Disengajakan untuk berjumpa, apalagi waktunya nggak cuma 1 menit, 2 menit, 10 menit. Saya kira ada babak baru antara Fuji dan Verrell. Dan mungkin Verrell yang selama ini perasaannya biasa-biasa aja, itu melihat kemesraan Fuji dan Aisar, merasa kalau kayaknya boleh juga nih. Dan sebelum akhirnya nanti nggak ada kesempatan, akhirnya Verrell mungkin pergi ke Malaysia. Verrell gelisah dan ini membuat para fans Fuji dan Aisar harus gelisah. Karena kalau harus disandingkan atau disuruh milih antara Verrell dan Aisar, jelas Fuji akan milih Verrell Bramasta. Mungkin Verrell dianggap sebagai wakil rakyat yang memiliki kedekatan dengan anak muda, diminta untuk memberikan sebuah mungkin saja satu pandangan yang baru bahwa Indonesia nggak seperti gitu banget. Nah, mengajak Fuji, tapi kan itu sesuatu yang bisa saja ya tugas. Tapi kalau terus emang iya seperti itu, bentar. Sekarang itu bisa lewat Zoom meeting, bisa juga lewat telepon, nggak bisa lewat WA. Kenapa kok harus datang? Jadi kalau menurut saya, enggak. Ini
nggak biasanya lah kalau saya bilang seperti itu. Kan Farel itu kalau sudah punya kemauan, dia akan kekeh dan akan berusaha dan mengusahakan. Datang ke Malaysia, menemui secara langsung, divideoin pula untuk menunjukkan, minggir Aisar, nih, one and only, sudah datang. Jadi kalau saya pikir sih, kalau ada kemauan dan niat di sini, tinggal kalian semua mendukung. Dan jangan biarkan para shipper-shippernya Aisar dan Fuji ini menang. Coba kalahkan mereka. Tunjukkan jika Farel dan Fuji ini lebih. Dan kalau iya, ini mungkin jadi benar-benar pengganti Natasha Willow. Sejak pisah dari Torik Halilintar, diketahui Fuji masih betah memilih menjomblo. Hal ini membuatnya kerap dijodoh-jodohkan netizen dengan sejumlah pria. Bahkan para penggemarnya seolah sudah tidak sabar untuk kembali melihat idola mereka menjalin hubungan spesial lagi. Lalu seperti apa juga menurut peneropongan kartu tarot Denny Darko melihat isi hatinya Fuji terhadap Farel? Benarkah Fuji begitu terkesima dengan perjuangan Farel yang secara kebetulan mengajak Fuji untuk collab saat keduanya masih berada di Malaysia? Benarkah juga Fuji sebenarnya sudah menyimpan hati untuk aktor tampan sekaligus anggota DPR itu? Bukan perasaan, karena ini baru saja. Kita masih akan melihat babak berikutnya. Bisa saja nanti ternyata ya layu sebelum berkembang. Tapi kalau dilihat dari sini ini terlihat banget. Kalau ini konten, mereka pasti akan saling ngobrol atau lagi posisinya saling condong. Ini kelihatan banget Fuji itu begini, Farel juga begini, menunjukkan kalau masih ada yang disembunyikan di antara mereka. Nah, semoga ini adalah perasaan sih. Seperti seorang istri yang sakinah mawaddah dan warahmah. Dan ini terlihat banget kok kalau Fuji ini juga menghormati Farel. Dia menghormati bukan karena Farel ini adalah ya mungkin wakil rakyat yang diutus oleh partai yang dinaungi oleh ya ada bernaung tempat orang tuanya bernaung, tapi lebih daripada itu Fuji memang melihat bahwa ya Farel ini sesuatu yang ya cobalah kalian juga mikir lah. Kalau dipikir kan cewek, kalau maaf loh ya, kalau cewek-ceweknya ini memang cewek yang berhitung, lebih pilih Farel lah. Aisar kan ya gimana ya, di Malaysia juga ya dia kan ke Indonesia kan pengen terkenal ya kan, artinya kan di Malaysia mungkin saja ya, maksudnya di sini di Indonesia juga terkenalnya juga sama Farel kayak ya Farel pasti akan lebih pilih Farel. Sementara itu, tak sedikit yang mempertanyakan sosok Aisar karena tidak bertemu dengan Fuji yang datang ke negaranya. Dan ternyata Aisar memiliki agenda yang berbeda. Ia membagikan momen di akun media sosialnya yang sedang berada di Makassar Jumat lalu. Aisar menghadiri acara grand opening toko ponsel dan elektronik di Makassar. Ia juga bagi-bagi Jumat berkah kepada warga. Meski begitu, benarkah momen Farel dalam tanda petik mengejar hati Fuji saat berada di Malaysia membuat Aisar cemas kesalip oleh pergerakan Farel tersebut? Dan akankah Aisar menyerah atau malah sebaliknya, malah tambah memperjuangkan hati Fuji? Apa Aisar muncul? Dan maaf loh, Aisar itu terkenal gara-gara Fuji nggak sih? Kan makanya kalau menurut saya mungkin kalau ketemu sama Farel ini akan bisa lebih sama gitu ya. Jangan sampai nanti kejadiannya mungkin dibilang mirip sama Leslie nggak enak juga. Tapi gimana ya? Tapi maksudnya harus saling sama-sama dapat lagi yang lebih gitu. Jadi kalau saya pikir sih ya, Aisar di sini pasti akan was-was. Kini, Fuji memang berada di antara dua pilihan, Farel atau Aisar. Kedua pria yang dikabarkan dekat sekaligus dijodoh-jodohkan netizen kepadanya. Bagi mereka yang mendukung hubungan Fuji dan Farel pastinya senang melihat keduanya tambah dekat. Namun bagi mereka yang mendukung hubungan Fuji dengan Aisar, pastinya agak kecewa melihat kedekatan Fuji dan Farel saat ini. Lalu, berada di antara pilihan berat itu membuat Fuji kini semakin bimbang untuk memilih siapakah yang akan dipilih untuk mengisi hatinya. Apakah Fuji akan memilih Farel ataukah Fuji akan memilih Aisar Khalid? Inilah jawaban dari peneropongan kartu tarot Denny Darko. Bisa saja dalam satu malam dia merasa kayak, kayaknya emang harus nikah nih 2 tahun lagi. Kayaknya kok kemarin ketemu sama mama, tapi mama ini kayak menantikan kebahagiaan kalau aku bersama ini. Banyak hal yang dipikirkan pria. Nah, saat pria itu sudah berpikir,
pria itu tidak bercerita. Nah, dia langsung pergi ke Malaysia dan langsung nyamperin Fuji. Nah, itu yang terjadi. Menikah. Ya, kemungkinan itu sekarang itu mulai muncul dan ada. Jadi kalau menurut saya sih untuk Aisar dengan cari selebriti Indonesia lain yang mungkin ya followernya banyak juga, tapi mungkin bukan Fuji. Untuk subscriber saya dari Malaysia di sini, saya mohon maaf bahwa memang ini sepertinya memang akan menuju ke arah sana. Kecuali kalau nanti viral terus kemudian berubah pikiran lagi. Nah ya mungkin saja Aisar ada kesempatan, tapi kan menurut saya juga Fuji ini belum benar-benar memberikan hati. Masih ada yang lain-lain. Pekerjaan dengan Aisar ini masih kayak berhubungan dengan pekerjaan job seperti itu loh. Cuman kalau dengan viral ini kayak jejaringnya itu tuh udah ada semua gitu. Orang tuanya kenal satu partai. Mungkin orang tuanya dulu ngefans sama Mama Vena Melinda, terus kemudian Farel ini juga sosok yang coba cari jeleknya Farel deh, kalian ceritain, nggak ada jeleknya dia, cuman nggak bisa move on dari Natasha Wilona, itu aja. Nah sekarang kalau ternyata itu bisa dilakukan oleh Fuji dan Fuji bisa mengalihkan dunia Farel kepada dunia Fuji di sini, kenapa enggak? Dan ini yang saya rasa. Heboh dirinya diduga netizen mengejar hati Fuji hingga ke Malaysia, akhirnya membuat Farel angkat bicara. Lalu bagaimana sebenarnya pertemuan hingga terjadi momen collab di Malaysia tersebut? Dan bagaimana juga respon Farel saat dirinya yang terus dijodoh-jodohkan dengan Fuji oleh netizen? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi, sosok Verrell Bramasta yang kini menjadi anggota DPR itu memang akhir-akhir ini tengah dikaitkan dengan sosok Fuji. Kedekatan mereka ramai menjadi sorotan semenjak keduanya membuat konten bareng di gedung DPR. Lalu berlanjut dengan membuat konten collab di negara Malaysia, dan heboh jika dirinya diduga netizen menyusul Fuji hingga ke Malaysia karena ingin mengejar cinta Fuji. Akhirnya membuat Verrell angkat bicara terkait bagaimana dirinya bisa bertemu dan membuat konten collab dengan Fuji di Malaysia. Menurutnya karena memang timingnya yang pas dan serba kebetulan. Sebelumnya, Verrell mengaku malah sempat mengajak Fuji untuk ikut CFD, tapi Fuji bilang ada kunjungan ke Malaysia. Dan pas ia lihat jadwal ternyata waktunya memang berbarengan, jadi ketika dirinya di Malaysia, ia sempatkan bertemu dan membuat collab dengan Fuji di sana. Tak hanya itu, Verrell juga ungkap bagaimana dirinya sampai mengundang Fuji untuk membuat konten di DPR saat itu. Alasannya karena ia ingin memperkenalkan dunia politik dan parlemen Indonesia kepada milenial selain Gen Z. Selain itu, karena sekarang adalah era digitalisasi, jadi untuk menyentuh audiens terutama anak-anak muda, sebaiknya memang lewat video pendek di sosial media. Lalu bagaimana respon Verrell saat terus dijodoh-jodohkan netizen agar berjodoh dengan Fuji? Saya ada kunjungan diplomasi ke sana bersama AIPA. Kebetulan itu acaranya di hari Jumat siang, dan saya baru kembali ke Jakarta kemarin malam Minggu. Ya, kebetulan memang timingnya pas aja ya, jadi serba kebetulan. Saya tadinya mengajak Mbak Fuji untuk ikut CFD hari ini, tapi Mbak Fuji bilang lagi ada kunjungan ke Malaysia. Pas saya lihat jadwal, ternyata waktunya memang berbarengan ketika saya di Malaysia, jadi kita sempat ketemu di sana. Oh ya, alhamdulillah, jadi memang kemarin 1 bulan yang lalu saya mengajak Mbak Fuji untuk konten dan juga keliling gedung DPR, karena memang niat saya adalah ingin memperkenalkan dunia politik dan juga parlemen Indonesia terhadap millennials dan Gen Z. Dan sekarang kan era digitalisasi, cara paling efektif untuk reach dengan audience, terutama anak-anak muda, itu adalah dengan short video di sosmed. Kebetulan memang Mbak Fuji kan juga sangat aktif di sosial media, bahkan punya julukan Ratu FYP kan untuk di TikTok. Jadi saya memang nge-grab market anak muda untuk memperkenalkan sebetulnya kita di DPR itu
apa aja sih pekerjaannya, tupoksinya apa saja, dan hak dan kewajiban apa saja yang harus masyarakat tahu. Karena sekarang kita menjadi wakil rakyat kan, kita adalah pelayan masyarakat. Jadi saya rasa masyarakat berhak tahu kinerja anggota dewan itu seperti apa. Makanya kalau teman-teman lihat, sekarang isi sosmed saya itu bukan tentang kehidupan pribadi saya, tapi saya lagi kegiatan apa, masalah apa yang lagi saya bicarakan, ataupun pidato-pidato apa yang lagi saya paparkan terhadap kementerian-kementerian. Kalau pertama sering collab mungkin kebetulan aja kali mas saya, karena kebetulan saya tahu juga Mbak Fuji sibuk, saya juga sekarang jadwal di parlemen sibuk. Cuman ya kalau memang ternyata ada pekerjaan bersama atau ada kesempatan untuk ketemu, ya namanya silaturahmi kan harus dijaga. Dan kalau saya pada umumnya, saya selalu bilang bahwa masyarakat Indonesia kita terkenal dengan budaya sopan santun kita, dengan ramah tamah kita. Jadi saya sangat welcome dan sangat berterima kasih juga bahwa ada teman-teman anak-anak muda dari negeri jiran yang sering ke Indonesia dan berbagi kebaikan di Indonesia. Saya salut dan juga berterima kasih atas nama masyarakat Indonesia. Meski belum mau bersedia menjawab bagaimana status hubungannya dengan Fuji, namun Pharrell sendiri sempat mengaku tengah fokus mencari jodoh di usia yang ke-28. Ia memiliki karir yang cemerlang sebagai anggota dewan. Putra sulung Ivan Fadila dan Vena Melinda ini merasa sudah selayaknya mendapatkan pasangan hidup. Namun nyatanya pun masih terus mencari jodoh terbaik untuknya. Dan mengenai netizen yang terus menjodoh-jodohkan anak sulungnya itu dengan Fuji, Ivan Fadila pun memberikan tanggapannya. Dan menurutnya kalau untuk urusan jodoh, ia serahkan ke anaknya. Karena dari dulu siapapun teman dekat sang anak yang bisa membuat nyaman dan saling support, maka Ivan Fadila pun akan mendukung hubungan sang anak dengan perempuan pilihan hatinya tersebut. Oh iya, kalau untuk jodoh saya serahkan ke anaknya. Karena dari dulu memang Pharrell, Atala itu mana yang mereka rasa nyaman, mana mereka rasa bisa saling mendukung, mensupport, saya insya Allah saya. Oh iya, pasti kalau Pharrell anak-anak itu kalau dia deket, dia apa biasanya malah saya diajak gitu loh untuk bareng jalan sama mereka. Sosok Fuji saya pikir baik ya, sama orang tuanya juga udah cukup kenal kan, kebetulan di satu partai kan kita, jadi sering ketemu waktu itu. Kalau untuk perjodohan saya bilang sekali lagi, untuk siapapun itu orangnya, yang penting bisa mendukung, saling mensupport, Pharrellnya ngerasa nyaman, insya Allah saya dukung. Jika Ivan Fadila pada dasarnya akan memberikan dukungan terhadap pilihan Pharrell, asal pilihannya itu bisa membuat nyaman dan support sang anak, lalu bagaimana respon Vena Melinda sebagai ibunda Pharrell? Dan bagaimana juga respon ayah Fuji, Haji Faisal, saat Fuji dan Pharrell yang masih terus dijodoh-jodohkan oleh netizen? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Heboh kedekatan Pharrell Bramasta dengan Fuji akhirnya sampai juga ke telinga ibunda Pharrell, Vena Melinda, dan juga ayah Fuji, Haji Faisal. Menurut Vena, perjodohan semacam ini sudah menjadi hal yang biasa bagi public figure. Dan ia juga tak ragu memuji sosok Fuji. Ya, ia menilai adik Fadly Faisal itu adalah wanita mandiri dan pekerja keras sekaligus produktif. Bahkan ia juga mengaku sering melihat TikTok YouTuber berusia 21 tahun tersebut. Jadi menurutnya, meski awalnya Pharrell menggandeng Fuji membuat konten di DPR karena pengaruh Fuji sebagai salah satu YouTuber dengan followers terbanyak, diharapkan bisa menyebarkan informasi tentang dunia politik. Dan jika pada akhirnya dijodoh-jodohkan netizen, bagi Vena tak masalah dan senang-senang saja. Tapi terkait status sebenarnya antara Pharrell dan Fuji, ditegaskan Vena, lebih baik ditanyakan langsung kepada Pharrell. Sementara itu, ayah Fuji, Haji Faisal menekankan jika dirinya tak bisa terlalu jauh mengartikan kedekatan Pharrell dan Fuji adalah teman spesial alias sebagai pasangan kekasih, seperti yang diinginkan oleh netizen yang terus menjodoh-jodohkan keduanya.
Menurut Haji Faisal, Fuji dan Feral hanya sekedar teman saja. Meski begitu, semuanya ia serahkan kepada Yang Maha Kuasa, karena Tuhan yang akan menentukan. Tapi jangan berharap banyak. Kalau Feral tuh orangnya kan memang susah jatuh cinta, tapi kalau udah falling in love tuh, waduh gimana banget. Tapi aku bilang, Kak, di usia 29, kan tahun ini kan, bapakmu juga dulu nikah sama mama, dia umurnya 29. Memang udah waktunya. Tapi kakak yang harus minta sama Allah sendiri selain mama. Jadi dia sekarang kayaknya udah lebih dalam sholatnya, aku yakin dia pengen banget dapet jodoh tahun ini. Nah itu yang sama Puji gimana tuh? Nah itu tanya sama Feral, jangan tanya sama aku ya Kak De ya. Netizen itu kan selalu begitu, public figure tuh bisa dijodohin, bisa dikritik, bisa dipuji. Ya kita menyerahkan semua kepada Allah pastinya, karena kita nggak tahu jodohnya siapa. Tapi kalau aku selalu mendukung siapapun jodohnya Feral, yang penting bisa jadi teman ibadahnya Feral dan bisa membuat Feral itu jadi orang yang benar-benar hijrah di jalan Allah. Itu aja sih. Pasangan itu termasuk aku respect ya, keluarga mereka, anak-anaknya produktif, kemudian mereka juga solid ya. Jadi aku melihatnya, tadi aku juga sering ngobrol sama mamanya Fuji, gimana Gala ya, ternyata mereka membesarkan Gala itu sekeluarga. Nah itu yang aku salut sih. Gimana sosoknya Mbak Pena? Ya waktu itu di acara apa gitu ya. Ya dia tuh anaknya produktif ya. Aku juga sering lihat TikToknya ya. Maksudnya di usia 21 udah bisa mandiri, nyenengin keluarganya. Ya aku salut lah. Artinya perempuan yang independen, biasanya perempuan yang sudah bisa responsibel, mudah-mudahan dia jadi istri yang bertanggung jawab. TikToknya Puji lagi mesra sama Feral. Gimana lihat tanggapannya? Atala juga gimana lihat? Pokoknya terbaik ya dia ya. Oke. Kalau soal kedekatannya dengan si Farel itu ya sekedar teman, tidak ada ya mungkin kalian berpikir jauh ya. Ya ini hanya teman dan kemudian kenal, dan si Farel juga teman, kenal dengan saya, kenal dengan Oma, saya kenal dengan bapaknya Farel, saya kenal dengan adiknya Farel, saya kenal dengan keluarga Farel, saya kenal karena kami di partai. Sama bapaknya Farel saya sering bercekrama di partai, sama Farel juga. Ya kalau soal itu kita tidak bisa terlalu jauh ya. Artinya sesuatu itu kita serahkan kepada Yang Kuasa. Saya kepada anak saya selalu saya pesankan, tidak usah tidak usah menilai sesuatu terlalu jauh. Artinya kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menentukan. Jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak. Ya kita berteman aja dengan siapapun, kamu berteman nggak apa-apa. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.